Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Radiaksa, NIM 1642324. Di belakang saya ini adalah alat yang cukup menarik yang dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Arzaki Firdaus, NIM 1642329. Halo, kenalkan nama saya Nusun Arthur, NIM 164-23269. Halo, kenalin aku Muhammad Rafael Zatul Islam dengan NIM 164-23274. Dan aku Argi Malik Fajar, NIM 164-23259. Dan ini adalah hasil kreasi dari kelompok kami, kelompok PRD kelompok 11. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita melihat bersama-sama mengenai demonstrasi alat, prototipe alat spiral gravity separator yang telah kelompok kami buat, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadikan kami memutuskan untuk membuat prototipe alat spiral gravity separator. Latar belakang yang kami pertimbangkan untuk memilih prototipe alat spiral gravity separator adalah seperti yang kita ketahui bahwa di dunia pertambangan saat ini masih banyak alat-alat besar yang menghasilkan uap panas dan polusi udara, di mana polusi udara tersebut tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi lingkungan di industri pertambangan, dan juga tentunya akan membawa dampak yang buruk pula bagi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, di sini kami ingin membuat prototipe alat yang dapat ikut serta dalam mengurangi polusi udara dan dapat bekerja dengan ramah lingkungan. Sebenarnya banyak prototipe alat yang dapat dibuat, namun kami tertarik untuk membuat prototipe alat spiral gravity separator karena prinsip kerjanya yang simpel, namun dapat memberikan dampak yang positif baik dalam industri pertambangan maupun untuk masyarakat sekitar. Alat spiral gravity separator ini berfungsi untuk proses pemisahan biji dari pemotornya, di mana prototipe alat yang kami buat ini kami menerapkan inovasi untuk dapat dibongkar pasang. Dibongkar pasang dalam hal ini diartikan sebagai kita dapat menentukan kemiringan, ketinggian, dan lebar dari lintasan ini sesuai dengan keinginan kita, di mana hal tersebut nantinya akan digunakan untuk pemisahan biji yang dapat dikreasikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kita miliki. Ya, dengan dibuatnya prototipe alat spiral gravity separator ini, kelompok kami berharap kedepannya kami dan para penerus muda lainnya dalam bidang mineral dan energi dapat terus kreatif untuk mengembangkan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, desain dari spiral gravity separator ini secara umum kita dapat bagi menjadi dua macam. Yang pertama, desain kerangka bagian dalam dan juga desain kerangka bagian luarnya. Untuk desain kerangka bagian dalamnya sendiri, seperti yang bisa kita lihat, di atas ini ada sebuah corong, di mana corong ini berfungsi agar saat kita memasukkan biji dan air itu tidak berserakan dan tidak tumpah. Selanjutnya kita bisa lihat ada batang penyangga di sini. Batang penyangga di sini berfungsi agar lintasan bagian dalam ini kokoh. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke bawah, itu tuh ada 6 lintasan spiral yang terbuat dari seng. Nah, kenapa kami memilih seng? Karena secara umum seng merupakan bahan yang tahan terhadap air, licin, dan tidak mudah rusak. Dengan ketentuan 6 buah seng ini memiliki sudut kemiringan sekitar 0,3 radian atau sekitar 30 derajat, dengan jarak antar lintasannya itu sekitar 10 cm dan lebar dari lintasan ini sendiri sekitar 20 cm. Angka-angka tersebut dipilih agar kerja dari spiral gravity separator yang kami buat ini bekerja sesuai dengan prinsipnya, yaitu prinsip dari spiral gravity separator secara umum yaitu biji yang memiliki densitas lebih tinggi itu akan berada di bagian dalam dari spiral gravity separator ini. Nah, sedangkan untuk biji yang memiliki densitas lebih rendah akan memiliki waktu untuk berada di bagian luar spiral gravity separator yang kami buat ini. Selanjutnya mari kita tinjau untuk bagian luar dari spiral gravity separator ini. Bagian luarnya terdiri dari 4 tiang yang masing-masing berjarak 40 cm satu sama lainnya. Keempat tiang tersebut dihubungkan dengan 4 pipa paralel di bagian bawah dan juga kawat-kawat yang ditempatkan pada posisi-posisi yang spesifik untuk menghubungkan antara rangka dengan bagian dalamnya. Rangka ini sendiri berfungsi untuk menjaga kestabilan
spiralnya pada saat dilakukan pemisahan, di mana ketika dituangkan air tentunya akan mengakibatkan sebuah getaran. Namun dengan rangka yang kokoh, getaran tersebut dapat diminimalisirkan dan menghasilkan hasil yang optimal. Jika dilihat dari kawat-kawat penghubung tersebut, ikatannya bukan merupakan ikatan mati, atau dengan kata lain bisa dibuka. Ini merupakan aplikasi dari visi kita, yaitu untuk merancang sebuah spiral gravity separator yang bisa dibongkar pasang. Tujuannya agar seandainya ingin dilakukan misalnya pencucian atau perawatan dari bahan-bahan, akan memudahkan untuk memisahkan antara rangka dengan spiralnya. Jika dilihat di bagian rangka pula terdapat kayak sekat-sekat atau penanda gitu. Sekat-sekat ini berfungsi ketika seandainya dipisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Ketika dipasang kembali, posisinya akan tepat sesuai yang diperlukan agar spiral bisa berfungsi. Selanjutnya, mari kita tinjau bagian bawahnya. Di bagian bawah spiral atau di bagian hilirnya terdapat sebuah pemisah. Inilah bagian paling krusial dari spiral ini, yaitu bagian di mana mineral yang memiliki densitas lebih berat yang mengalir ke bagian dalam spiral akan terpisah dengan bagian biji mineral yang memiliki densitas yang lebih ringan, di mana yang lebih ringan akan mengalir ke bagian luar. Di sini pula terdapat penampungnya yang telah dilengkapi dengan pemisah untuk memisahkan antara yang lebih berat dengan yang lebih ringan. Selanjutnya ke cara kerja spiral gravity separator. Pertama-tama kita tuang material yang dipisahkan, lalu material akan menuruni spiral ke bawah. Saat melalui spiral, partikel berat akan menuju pusat spiral dan partikel lebih ringan akan menuju bagian luar spiral. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat melalui spiral, lama-kelamaan kecepatan partikel akan bertambah dan menyebabkan gaya sentrifugal yang menarik partikel keluar. Lalu ada juga pengaruh gaya gravitasi. Partikel yang lebih berat akan dipengaruhi lebih kuat oleh gaya gravitasi yang menarik ke bawah dan menyebabkan partikel lebih berat cenderung menuju pusat spiral. Untuk bagian video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang RAB atau Reality Anggaran Belanja yang kami buat untuk melakukan proyek RAB tersebut. Yang pertama adalah seng talaga planning yang merupakan komponen utama dari jalur spiral yang kami buat. Berikutnya adalah pipa air bersih, divisi Ganesha, seng tambahan yang kita perlu beli karena kita kehabisan saat melakukan percobaan pertama dalam jalur spiral. Berikutnya adalah lem besi dan juga perampung. Total dari RAB yang kami buat adalah 405.600 yang merupakan total hasil akhir dari pembelajaran kami. Mungkin untuk bagian presentasi dari video ini sekian. Mungkin untuk bagian presentasi dari video ini sekian. Berikutnya kita akan memperlihatkan hasil kerja atau demo dari alat yang kami buat, alat spiral gravity separator. Selamat menyaksikan. Lihat hasilnya. Banyak. Ini masih banyak ke ini kacang hijau sama yang densitas lebih kecil ke luar. Yang densitasnya lebih berat ke arah dalam. Nggak tahu, ini suara gua nih, Arbi. Itu Pak, sekian. Oke, sekian Pak.
kasih.